Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan pula tobat dan karya amal kasih untuk mengungkapkan pertobatan kita. Dan pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun dan palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem ketika telah dekat Befak dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, dengan pesan, pergilah ke kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan.
damai sejahtera di surga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah mereka murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Yang dibuat oleh Yesus, apa yang dialami pada zaman itu ketika detik-detik saat-saat terakhir Yesus menghadapi penderitaannya, dia disambut dan dielu-elukan. Namun sesudah itu Yesus justru mengalami penderitaan. Dalam kegembiraan harus diperjuangkan dengan penderitaan. Cinta harus ada pengorbanan. Dan Yesus datang untuk mengajak kita, termasuk meninggalkan kebodohan-kebodohan kita dan mau bertobat di dalam kehidupan ini. Mari kita bersama-sama mengikuti penerangan menuju gereja. Kita mengikuti halayak ramai yang menyambut Yesus memasuki Yerusalem, dan mudah-mudahan dengan itu juga menjadi tanda untuk kita mempersiapkan diri mengalami Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Keren.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan hati bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani kesabarannya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
maka Allah sangat meninggikan dia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Yesus duduk makan bersama-sama dengan para rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah. kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucapkan syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka seraya berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Akan sengsara Kristus, kita baru mengenang perayaan itu di Jumat, puncak penderitaan karya penebusan Tuhan itu di hari Jumat Agung. Dan Minggu Palm ini sebenarnya mengajak kita mempersiapkan diri, memfokuskan perhatian kita pada peristiwa salib. Selama pekan suci ini, berapa hari ini mengajak kita untuk memfokuskan perhatian kita, ya kita mulai pada hari ini dengan Minggu Palma, di mana kita membacakan dan mendengarkan kisah sengsara Via Dolorosa, jalan salib Yesus. Itu apa? Mudah-mudahan selama persiapan ini kita boleh menemukan dan berbuat di dalam apa yang Yesus perbuat, rela menderita di kayu salib karena mencintai kita. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan, tidak ada penebusan tanpa kurban. Maka mari saudara-saudara kasih, termasuk saya mohon dengan hormat, dengan sangat, umat yang ada di luar gereja, umat yang ada di luar gereja, bukan kamu datang lalu lalang ke sana kemari. Saya perhatikan ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja bersama anak-anak berbau di luar itu, jalan ke sana kemari sesuka hatinya.
Saya sempat keluar dan saya pakai dengan beberapa anak di samping saya. Tidak apa-apa. Karena siapa lagi yang akan menghormati kita kalau bukan diri kita sendiri? Kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi contoh menghargai ibadat suci kita. Ini bukan minggu biasa umat sekalian. Beberapa hari ke depan ini adalah hari-hari yang sangat suci untuk umat Katolik. Dan kalau umat yang tidak memahami, hanya ikut-ikutan saja, maka berniatlah, bertekadlah, pekan suci ini kamu ada sebuah wujud khusus, wujud sucimu yang kamu bawa di dalam doa-doa. Bukan bahwa sekedar setiap perayaan kita mengikuti sesuai dengan dinamika. Oke, kita ikut. Tapi ada sebuah niat perbuatan. Harus ada sebuah perubahan. Karena Yesus datang memberantas kebodohan, kemiskinan, perilaku-perilaku yang membuat kita akhirnya jatuh di dalam dosa, jauh dari Tuhan, jauh dari sesama. Tuhan mengajak kita semua sungguh-sungguh pada kesempatan ini mengarahkan hati kita dan bertanya seperti yang selalu kita doakan. Yesus ku tanya, apa sebabnya? Jawab, lanjut. Jangan hanya keluar dari mulut, tapi keluar dari hati. Kenapa? Itu semua karena apa? Karena cinta. Maka banyak kita sekarang tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan mencintai kita. Setiap saat Tuhan mencintai kita, kita lah yang tidak mencintai Tuhan. Kita tinggal di dalam kebodohan kita sendiri. Perilaku-perilaku kita yang membuat kita tidak berkembang di dalam kehidupan ini. Mari saudara kasih, kita sungguh-sungguh persiapkan diri kita beberapa hari ke depan ini. Mulai dari ini kita memasuki pekan suci dan kita puncaki untuk secara penebusan Tuhan di Jumat Agung, dan akhirnya kita nanti boleh merayakan Paskah Kristus yang bangkit dari mulia, dan di sana kita percaya itulah kebangkitan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.
Provincius pacem in diebus novi, ut per misericordiae tue auditi, et a peccatosimus semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ad temptum salvatoris nobis nostri Iesus Christus, quia tum est Amin. Pulanglah, misa sudah selesai.